Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Wal wazni, dan timbangan amal, wal mizani, dan alat timbangannya, wal haudi, dan telaga, wasirati, dan jembatan, wan nari, dan neraka, wal jannati, dan surga, wa ikrami ahlil jannati, dan memuliakan penghuni surga, bin nazari ila wajhihil karim, dengan memandang kepada zat Allah yang mulia. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, keluarga besar Masjid Jami Al-Madinah, malam hari ini kajian kita meneruskan tentang keimanan pada hari kemudian. Berbicara yang lalu tentang hisab, ya, tentang hisab. Bila kita meyakini bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ketika kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah, maka kita kudu percaya apa saja yang disampaikan oleh Nabi tentang hari-hari hal ikhwal daripada hari kemudian. Malam hari ini pembahasan kita tentang ditimbangnya amal. Artinya seorang manusia yang berumur 15 tahun ke atas, ini udah 15 tahun belum? Belum wajib. Jadi seorang manusia yang berumur 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya di dalam hati sanubarinya bahwa ditimbangnya amalan kita itu benar adanya. Ditimbangnya sesudah dihisab, maka urutan kitab kita ini menyusun setelah diperiksa amalan-amalan kita. Ada kemarin dibahas 3 golongan yang enggak diperiksa, begitu, yaitu para nabi, begitu, malaikat, dan 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab. Berarti kalau mereka ini tidak ada penimbangan amal, wong diperiksa juga enggak, maka penimbangan itu tidak ada. Bagi pangkatnya malaikat, nabi, dan juga orang yang masuk surga tanpa dihisab. Yang dihisab ini menyeluruh, yang ditimbang ini menyeluruh, yakni apa saja yang dilakukan oleh seorang anak manusia yang udah baligh, biar gampang, dari umur 15 tahun ke atas,
daripada dosa-dosa sampai dia meninggal dunia kena mengalami penimbangan, termasuk amal-amal soleh yang dia kerjakan. Di dalam surat Al-Anbiya pada ayat 47 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang benarnya penimbangan amal. Allah nyatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 47, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'ah. Kami pasang timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi barang sedikit pun. Tidak ada curang di akhirat. Kalau di dunia bisa aja ada curang, bisa di dunia, tapi di akhirat enggak ada. Semuanya ditimbang. Di dalam hadis banyak dijelaskan dan ijma' ulama bahwa penimbangan amal itu benar adanya, dan dia kafir kalau enggak percaya adanya timbangan amal. Begitu, karena akan mencoret Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi yang ditimbang ini apa, saudara? Yang ditimbang ya amal. Ada juga ulama bilang yang ditimbang itu buku catatan yang diraqib atid. Yang ditimbang semuanya. Ndak ada kita orang lepas ini ditimbang. Jadi sesudah diperiksa ditimbang untuk apa? Litahqiqil adalah min ahkamil hakimin, untuk menyatakan betapa adilnya Allah. Tidak ada yang dizalimin. Timbangannya kayak apa? Jadi timbangannya itu bentuknya kayak timbangan emas, gitu. Tanya sama bininya yang sering ke toko emas. Jadi timbangan emas tuh ada piring dua, ya kan? Piring tuh ada bandulnya itu, ada giginya nih gini. Itu timbangan. Begitu. Sebelah kiri timbangan amal buruk, sebelah kanan timbangan amal baik. Ntar kita mau diuji tuh, amal kita nih sama Allah banyak mana. Begitu kita nih, mata kita lihat Quran sama lihat WA, banyak mana kira-kira? Nah ini bakal ditimbang nih. Begitu. Jadi ya kita jangan banyak nyengir-nyengir begitu. Gak, karena memang bakal ditimbang. Jalan kaki kita ke masjid, begitu ama jalan kaki kita ke tempat hiburan, tempat mancing, banyak mana tuh, begitu. Begitu. Itu bakal ditimbang. Saya sih kalau ke masjid sering 5 waktu, kan masjidnya nempel dengan rumah saya, dikit langkahnya lah. Kan kalau pergi lama mancing jauh ya kan, dihitung. Apalagi Muara Gembong ya kan, begitu kan jauh. Begitu, ini bakal ditimbang semuanya. Ini nggak ada yang nggak ditimbang. Kita punya amalan ditimbang, semuanya ditimbang. Begitu. Karena itu saudara, manusia kalau berbicara penimbangan amal ini terbagi 3 golongan.
terbagi 3 golongan. Ada 3. Golongan pertama adalah orang yang amal baiknya unggul dibanding amal jahatnya. Amal baiknya banyakan, beratan amal baik. Begitu. Kalau beratan amal baik, maka orang itu bisa dipastikan surga. Pasti surga, sebab banyakan amal baik setelah ditimbang. Kita ini udah ditimbang belum amalnya? Belum. Kita pasti surga enggak? Belum pasti, berarti enggak boleh kita selagu-lagunya di dunia. Jadi kalau ditimbang amal baiknya lebih banyak, itu orang beruntung, sukses. Di dalam Al-Quran tuh surat Al-Qari'ah suka kita baca kalau maghrib. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal baiknya, artinya banyakan. Kayak pemilu aja, kalau udah 50+1 udah jadi aja dah. Begitu. Jadi kalau amal baiknya banyak, begitu. Fahuwa fi isyatir radiyah, itu orang di dalam kehidupan yang penuh dengan ridho, diridhoi, surga. Moga kita kayak begitu tuh nantinya. Amin ya rabbal alamin. 1, 2, ada golongan yang ketika ditimbang amalnya beratan amal buruknya, banyakan amal buruknya. Sedikit dari umur yang ada digunakan untuk ibadah, sedikit dari duit yang dia punya digunakan untuk berbuat baik. Di jalan-jalan yang ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang golongannya kayak begini, maka orang itu namanya penghuni neraka. Na'udzubillah. Neraka. Dalam surat Al-Qari'ah juga Allah jelaskan penimbangan golongan kedua ini. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, api yang panas. Allahumma inna na'udzubika min harriha. Siapa orang yang ringan timbangan amal baiknya, berarti banyakkan amal buruknya, tuh orang itu ujungnya menuju neraka hawiyah, yaitu api yang sangat panas, 70 kali lipat panasnya daripada api dunia. Kompor gas, latihan aja tangannya ditaruh kompor gas tuh, panas 70 kali, itulah disebut narun hamiyah. Makanya kalau kita baca surat Al-Qari'ah ujungnya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allahumma inni a'udzubika min harriha. Begitu doanya. Tuhan, jangan sampai saya ngalamin tuh neraka yang panas kayak begitu tuh. Begitu doanya, saudara.
Yang ketiga adalah orang yang draw. Apa tuh draw tuh? Seri. Apa tuh seri tuh? Oh, sama-sama. Jadi amal baiknya sama amal buruknya sama. Dimasukkan ke surga tiketnya nggak nyampe, dimasukkan ke neraka nggak ada standar neraka. Ini namanya orang yang amalnya pas-pasan. Yang ini nih tempatnya namanya a'raf. A'raf. Di Quran tuh ada surat namanya surat A'raf. Ini namanya ahlul a'raf. Apa itu ahlul a'raf? Orang yang amal baiknya sama beratnya dengan amal buruknya. Ini namanya disebut ashabul a'raf. Begitu. Urusannya terserah Allah dah. Yang kayak begini nih, karena dia adalah hambanya, Allah mau masukin ke surga langsung. Walaupun raw dia hambanya, Allah mau hukum ditaruh di a'raf, emang dia enggak cukup amalnya masuk surga. Kerjaannya apa yang a'raf ini? Nangis ketawa. Nangis ketawa, nangis ketawa. Itu di a'raf. Kalau lihat orang di neraka, dia senyum. Alhamdulillah, saya nggak masuk neraka. Ketika ngelirik orang di surga, dia nangis. Nggak dapetin itu. Dan ini orang yang paling dulu masuk surganya daripada bukan ahli surga. Sebelum ahli neraka tuh dientasinnya. Namanya ashabul a'raf. Jadi yang pertama, berat amal baiknya ringan sedikit amal buruknya. Yang kedua, buruknya banyak, baiknya dikit. Yang ketiga, sama-sama draw. Nah, kalau ada orang nanya saudara, kepada saudara-saudara semua tuh, dari tiga tuh, kira-kira kepengenannya milih nomor berapa? Tiga itu loh. Iya. Enggak, bukan kampanye, Ustaz. Ini tiga golongan. Gitu. Enggak. Apanya? Kenapa? Oh, enggak, iya. Ini nih urutannya. Emang begitu tadi tuh. Begitu urutannya. Jadi yang pertama, kebanyakan amal baik. Yang kedua, banyakkan amal buruk. Yang ketiga, seri. Maka ada tiga tuh golongan. Makanya ditanya sama orang, kira-kira nih yang ngaji nih, kepengenannya tuh nomor berapa? Satu. Begitu. Enggak kampanye, enggak mau. Itu mau urusan orang-orang politik yang kampanye. Kita mau orang majelis, betul kah? Iya, ngomongin akhirat. Begitu. Jangan, enggak. Iya, gitu. Yang itu enggak puyang-puyang amat. Kalau orang politik itu teman kita aja yang masih SD paham. Kalau yang kayak begitu. Kalau ngomongin politik, anak SD aja cerdas. Calon ada tiga. Tuh kalau dari tiga tuh, yang kalah kira-kira berapa? 2. Yang menang? Anak SD aja tahu. Kalau urusan itu mah tuh, gitu. Enggak perlu kita orang ngaji. Enggak, gitu. Iya, itu anak SD kan calon 3.
Betul nggak? Iya, yang kalah lah 2, begitu. Yang menang 1. Tuh. Nah kayak begitu. Kita mah ngomongin ngaji, begitu. Ngaji tentang akhirat, bab penimbangan amal. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan golongan yang amal baiknya lebih banyak dibanding amal buruk? Ini yang paling poin inti kita kalau ngomong penimbang. Maka di dalam satu hadis, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi berfirman, qala Allah ta'ala, kata Nabi, ya Muhammad, khamsun tusqilul mizana min ummatik. Kata Allah kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, khamsun, ada 5 perkara, tusqilu mizana ummatik, yaitu dapat ngeberatin timbangan amal kebajikan bagi umatmu. Ini rahasia, begitu. 5. Ini amalan-amalan yang luar biasa sudah. Bikin timbangan amal itu berat. Kalau yang baiknya berat, golongan 1 tadi. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Itu begitu saudara. Apa tuh yang 5 tuh? 1, kata Allah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama syahadat, baca la ilaha illallah. Kita kudu banyak baca la ilaha illallah, kudu banyak ngeberatin timbangan, berat banget, kudu banyak baca la ilaha illallah. Orang tarekat itu 166 gitu, 165 dia baca. Kita kudu banyak baca la ilaha illallah. Orang tukang baca ratib ada itu, baca. Di dalam hadis Nasai, saudara, Imamun Nasai meriwayatkan di dalam Sunan An-Nasai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Nabi Musa dialog dengan Allah. Kata Nabi Musa begini sama Allah, ya Rabb, alimni du'aan ad'u bihi. Ya Allah, ajarin saya bacaan doa yang mana buat saya baca-baca, saya berdoa dengan itu. Kata Allah, ya Musa, qul la ilaha illallah. Musa, baca aja la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Nabi Musa kaget waktu disuruh baca la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ini si umum, ini mah orang juga baca. Yang saya mau minta doa khusus buat saya aja, saya baca-baca, yang orang lain enggak.
Yang khusus saja, yang paling topnya ya Allah. Jangan yang orang baca. Begitu Nabi Musa, Allah jawab, ya Musa, lau kana a'malul mar'i ma baina samai wal ardi fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin ukhra lamalat la ilaha illallah. Musa, biar ente faham, andai amalan orang tuh dikumpulin sepenuh bumi dan langit, ditaruh dalam satu piring timbangan, dan bacaan la ilaha illallah yang dibaca di timbangan yang atunya serius dia baca penuh kekhusyuan, beratan itu. Ente mau nyari yang banyak apa yang dikit? Begitu. Akhirnya Nabi Musa, yang banyak, baca la ilaha illallah. Makanya dikatakan dalam hadis, afdalul dzikri la ilaha illallah. Kata Nabi, zikir yang paling top enggak ada lagi, la ilaha illallah. Ayat kursi aja ayat yang paling topnya ayat dalam Al-Quran, karena ada la ilaha illallah. Allahu la ilaha illa hu. La ilaha illallah wal hayyul qayyum. Jadi la ilaha illallah tuh ngeberatin timbangan, banyak baca itu tuh. Baca la ilaha illallah. Baca. Begitu. La ilaha illallah. Banyakin baca. Berapa banyak tuh? Minimal 300 dalam sehari semalam. Dalam 24 jam dapetin 300. Ini minimal banyak. Kalau ibarat sekolah namanya tingkat SD, tingkat dasar. Naik lagi sehari semalamnya 1000, cari semalam 1000. Ini kalau sekolah namanya tingkat SMP, tingkat SMP. Naik lagi 12.000 dalam sehari semalam. Ini kalau sekolah namanya SMA. Tuh begitu la ilaha illallah. Nah, kira-kira kita nih golongannya SMA, SMP atau SD? Hah? PAUD. Berarti baca ratibnya 11 sini. La ilaha illallahnya 11. Karena minimalnya 300. Kalau mau dikredit 60 habis sholat. Karena memang demen kredit. Dohor 60, asar 60, maghrib bukan 60 kali 5. 300. La ilaha illallah. Itu ngeberatin timbang. Makanya Nabi sampaikan, siapa orang terakhir ucapannya la ilaha illallah, surga dia. Begitu terucapannya. Enggak mungkin terucap la ilaha illallah kalau dia enggak sering baca. Bagaimana enggak sering baca? Gitu. Ada orang dapat ikan berarti sering mancing, ya kan? Lah mancing kagak pengen dapat ikan. Begitu. Itu la ilaha illallah. 2 yang ngeberatin timbangan itu as-sholawatul khams. Salat 5 waktu. Jangan ditinggal. Gitu dalam keadaan apa? Ini ngeberatin timbang. Sebab nanti yang diperiksa pertama-tama kan sholat. Ya kalau udah sholatnya udah acak-acakan, wah udah ada timbangannya, udah kebaca. Karena dari situ aja udah repot. Kita harus ibadah. Sholat 5 waktu.
kita maklumi bersama. Yang ketiga, yang bikin berat kita timbangan itu, saudara, adalah membaca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Imam Bukhari dari ratusan kitab hadis yang buat hukum minimal 14 kitab hadis, yang nomor satunya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari hadisnya kurang lebih hampir 10.000, 9.000 sekian. Kalau tanpa berulang-ulang 4.000-an, karena ada yang berulang-ulang bunyinya tapi sanad berbeda. Terakhir di dalam kitab Sahih Bukhari dari 4 jilid itu, kitab hadis, dituliskan oleh Imam Bukhari hadis kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua bacaan yang bikin berat timbangan amal, berat begitu, ringan di lidah, enggak capek bacanya, tapi di timbangan amal berat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, di timbangan amal di akhirat berat, punya nilai berat, dicintai oleh Allah. Orang yang bacanya didemenin sama Allah. Kalau udah demen ya Allah, jangankan yang diminta, yang kagak diminta juga dikasih. Kalau udah demen begitu, karena udah demen apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bacaan ini, kalau kita baca ratib ada itu beratin timbangan bacaan itu. Maka orang baca ratib hadat berkah hidupnya. Emang ini luar biasa. Subhanallah bihamdihi subhanallah, begitu luar biasa manfaat, luar biasa. Sampai ulama bilang begini, ulama, bila orang itu ngalamin kebuntuan jalan kehidupannya, jadi hidupnya itu mengalami tekanan dana rendah, begitu. Apa? Tekanan dana rendah. Puyeng udah mikirinnya, udah buntu, pusing, begitu. Mana nyalek lagi, udah habis duit, masih lama lagi, begitu. Kata dia, kalau kerja lagi nih masih lama. Kata yang nerima minyak nih, iya udah mau cepet. Nih duit kita habis, puyeng hidup kita, nyenut. Maka habis sholat Jumat tuh jangan kabur, habis ba'diyahnya tuh orang yang puyeng baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 subhanallah 100, kulhu 100, kulhu 100. Jangan kulhu satu, kulhu, bukan biasa sampai kufanah. 100, solawat 100, solawat. Ya Wahhab, salli
wa sallim ala sayyidina Muhammad fatihil abwab wa ala alihi wa azwajihi wal ashab. Dah ente sallallahu Muhammad aja, ente bisa, yang penting salawat. Amalin tuh 7 Jumat, namanya orang susah begitu, jangan sampai putus begitu, jangan sampai putus sejumat enggak baca, ulang dari nol begitu. Dah Allah kasih bangkit hidupnya, enggak kayak begitu saudara. Jumat begitu, habis Jumat begitu, habis bandia Jumat duduk gitu, duduk. Nah, biasa ada orang habis Jumat duduk aja di masjid. Itu orang tuh kenapa itu? Bukan, dia ngalamin tekanan. Tekanan apa? Iya, dana rendah. Iya, pikir aja udah. Karena mustajab waktu sesudah Jumat tuh sebelum asar. Tangis ya Allah, kalau memang kita genting puyang momen begitu. Tapi kalau kita karyawan mah jangan ini gitu, akhirnya dipecah kagak masuk, jangan ini begitu, obatnya beda lagi begitu, jangan. Di akhirnya Jumat dia duduk, akhirnya kena SP. Ya Allah, begitu. Lihat. Keempat, yang memberatkan timbangan amal, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kalau kita baca berat timbangan amal, berat ya. Kelima, istighfar. Sebetulnya kami udah sampai nama anak majlis amalan ringan, maghrib istighfar, isya hasbunallah ni'mal wakil, subuh subhanallah hamdi sumadi mustaghfirullah, dhuhur la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, begitu asar la haula. Udah sama, itu amalan beratin timbangan sebetulnya. Itu aja kalau dia istiqomah udah, dunia mah kecil. Asal orang itu istiqomah, pokoknya amalan duhur yang penting belum asar, saban hari ini mana enggak Jumatan, la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100, walaupun sambil jalan-jalan ente tutup dengan Muhammad Rasulullah as-sadiqul wadilamin, asar la haula wala quwata illa billah, illa billahi latifir razzaq, kalau betul rezeki begitu 100. Maghrib rabbik firli wa liwidayya, biasanya saya sebelum maghrib, karena maghrib ngaji, kalau saya wirid terus ini sampai isya diomelin sama guru Jamal begitu. Sebelum maghrib aja lihat aja ke guru, rabbik firli wali walidayya rabbik firli 100 bentar. Isa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, yang penting belum subuh begitu. Subuh ya subhanallah bihamdi subhanallah il azim astaghfirullah 100. Tuh begitu. Ini juga sama, namanya aurat, supaya tidak mengalami tekanan iya danaran, supaya kita jangan bingung. Ada orang protes, ngapa itu guru ngaji itu ngajarinya duit mulu, duit begitu. Kata dia, ketika kita tanya, lu nggak mau duit? Ya mau, saya baca. Bagaimana orang kita biar bisa ngamalin ajaran Islam? Haji pakai apa? Lah duit. Umroh pakai
zakat pakai bangun masjid, duit, nafkah bini, duit, begitu. Coba aja ente guru ngaji Quran, nafkah bini bacain kulhu, begitu. Itu nanti benar-benar khasiat kulhu, setannya keluar, begitu. Langsung aja ini. Iya. Jadi yang kelima istighfar. Ini istighfarnya serius, bukan istighfar main-main. Itu nggak dapat beratin timbangan. Nggak ada seorang kiai dia demen ngetes muridnya, suka bagi duit sama muridnya, dites. Tong, Udin, iya, ada apa Pak Yai? Doa makan. Mau makan? Saya kalau makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Habis makan, Astagfirullah. Loh, kok habis makan baca Astagfirullah? Siapa yang ngajarin? Lakan Pak Yai waktu di Telaga Sampir habis makan tuh Astagfirullah. Itu sih bukan habis makan, lihat bon. Lihat bon. Bukan doa habis makan. Begitu. Lihat bon. Oh, berarti ini ngambilnya banyak. Kaget. Begitu. Gua kira doa habis makan itu astagfirullahnya enggak ngeberatin timbangan. Bukan karena istighfarnya bukan tobat dari dosa, tapi kaget liatin apa? Lihat bon, iya. Itu enggak dapat. Yang istighfar begitu sama ketika anaknya disuruh ke pasar, suruh beli kembang lama banget, pulang astagfirullah, itu enggak ada ganjaran. Itu mau marah, nahan marah doang. Begitu mau marah dia bingung anaknya, begitu. 5 nih, khamsun tusqilu mizana ummatika yaumal qiyamah. Ada 5 supaya kita timbangan amalnya berat. Yang mana kita baca, kita butuh keselamatan di akhirat. Gak usahlah kayak orang-orang ribut ini, ribut itu. Kita harus mikirin keselamatan kita di akhirat. Singkatnya, kita wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa timbangan amal itu benar adanya berdasarkan Quran dan hadis serta ijma' semua ulama. Begitu. Dan kita dituntut mengimani timbangan amal ini, berupaya dari umur yang tersisa mengerjakan hal-hal yang bisa memberatkan amal timbangan ganjaran kebaikan kita. Udah, jangan banyak ngomongin ini, ngomongin itu yang bakal jadi puyeng. Segrup masjid aja ribut, mulu milih pilpres doang, ribut sampai tengkar. Gua berhenti nih jadi makmum. Begitu, sampai kayak gitu-gitu amat. Nggak usah kita pikirin banyak keselamatan kita di akhirat, karena itu kampung halaman di mana kita bakal balik ke sana. Mudah-mudahan Allah beri kita semuanya selamat dunia, selamat di kubur, dan diselamatkan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallah a'lam.